Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sustainability reporting, analisa kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Kelompok 2 anggotanya terdiri dari Aje Rahmayani, Muhammad Reza Citro Santoso, Mukoim Amarullah, dan Rara Ayu Ramidia. Sustainable Development Goals. 1. Membangun kemampuan yang harus dimiliki perusahaan untuk mengukur kemajuan pembangunan berkelanjutan. 2. Memantau dampak dari perkembangan yang terjadi serta melaporkan pencapaian di bidang-bidang terkait. 3. Mengentaskan kemiskinan. 4. Melindungi bumi dari resiko hilangnya sumber daya. 5. Memastikan kemakmuran bagi semua penghuni. Kinerja Sustainability Reporting. 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pemerintah mewajibkan perusahaan perbadanan hukum persorangan terbatas, yaitu PT, untuk membuat laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. 2. Mengukur kinerja atas sustainability reporting sangat penting untuk menganalisa dan memonitor perusahaan dalam proses pengambilan keputusan dan manajemen yang berkaitan dengan sosial dan lingkungan. Theory Framework Sustainability Reporting. A. Teori stakeholder menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. B. Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan di mana perusahaan berada. Perusahaan berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang legal. Itu menurut Degan 2002. Stakeholder dan legitimasi merupakan kesatuan yang harus ditanamkan oleh perusahaan dalam memaksimalkan sustainability reporting. Dengan memanfaatkan aspek stakeholder dan legitimasi serta memaksimalkan sustainability reporting akan berdampak kepada profitabilitas perusahaan yang terus meningkat. Selanjutnya, saya Muhammad Reza Citro Santoso akan menjelaskan sustainability reporting berdasarkan aspek kinerja ekonomi terhadap profitabilitas. Sustainability reporting berdasarkan aspek kinerja ekonomi terhadap profitabilitas merupakan laporan yang di dalamnya memuat informasi kinerja keuangan juga informasi non-keuangan, yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan sosial yang memungkinkan perusahaan untuk dapat tumbuh secara berkesinambungan atau sustainable performance dalam Elkington 1997. Lalu ada tujuan utama sustainability reporting. Yang pertama, untuk menilai kinerja perusahaan mengenai keberlanjutan. Yang kedua, memberikan informasi kepada stakeholders mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam Lozano 2006. Berikutnya ada sustainability reporting berdasarkan aspek kinerja ekonomi terhadap profitabilitas. Aspek-aspek ekonomi yang diungkapkan perusahaan menjadi sinyal yang penting bagi investor. Dengan adanya sustainability reporting yang memunculkan dimensi ekonomi keberlanjutan, dapat memberikan penjelasan mengenai dampak organisasi pada kondisi ekonomi stakeholder serta pada sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional maupun global. Berikutnya ada sustainability reporting berdasarkan aspek kinerja lingkungan terhadap profitabilitas. Yang pertama, berdasarkan aspek kinerja lingkungan terhadap profitabilitas mengungkapkan kinerja lingkungan menjadi hal yang sangat penting guna menunjukkan eksistensi dan keikutsertaan perusahaan dalam mengenai masalah lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan secara moral terhadap lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi sesuai dengan yang dinyatakan dalam teori legitimasi. Yang kedua, perusahaan yang mengungkapkan intensitas lingkungannya dengan baik akan membuat stakeholders percaya dan menaruh perhatian lebih terkait kesadaran perusahaan dalam memperhatikan lingkungan.
Berikutnya, ada sustainability reporting berdasarkan aspek kinerja sosial terhadap profitabilitas. Dengan melakukan pengungkapan sosial berpengaruh positif pada profitabilitas perusahaan, karena dengan mengungkapkan aspek sosial dapat memberikan informasi tanggung jawab sosial kepada klien, karyawan, serta masyarakat. Berikut ada aspek-aspek dimensi sosial. Yang pertama, hak asasi manusia. Yang kedua, masyarakat. Yang ketiga, tanggung jawab produk, serta tenaga kerja yang layak. Terima kasih. Di sini saya, Rara Ayu Ramidea, ingin menjelaskan tentang sustainability reporting berdasarkan aspek kinerja ekonomi terhadap nilai perusahaan. Mengingat pertimbangan, para pemangku kepentingan lebih mementingkan laporan-laporan kinerja ekonomi. Sustainability reporting dimungkinkan memberikan manfaat yang jauh lebih besar terhadap nilai perusahaan di masa mendatang atau di masa depan, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bartlett pada tahun 2012, yang dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sustainability reporting berdasarkan aspek kinerja ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya adalah sustainability reporting berdasarkan aspek kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan. Reporting berdasarkan aspek kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan memberikan perspektif keberlanjutan kerangka kerja dari praktik-praktik yang diadopsi untuk menciptakan nilai perusahaan. Penciptaan nilai tersebut mengacu terhadap pencapaian laba yang cukup untuk memenuhi berbagai permintaan kelompok pemangku kepentingan. Dalam hal ini, perusahaan dan investor harus menyadari bahwa berinvestasi sesuai dengan bisnis keberlanjutan memiliki kapasitas untuk menciptakan nilai jangka panjang perusahaan. Selanjutnya adalah sustainability reporting berdasarkan aspek kinerja sosial terhadap nilai perusahaan. Reporting berdasarkan aspek kinerja sosial akan memberikan kesan yang positif di mata publik, seperti halnya dengan pengungkapan kinerja lingkungan. Dengan demikian, maka perusahaan di mata publik akan mendapatkan predikat yang baik sebagai perusahaan yang memiliki simpati dan empati terhadap masyarakat, terkait dengan hal-hal apa saja yang akan dilakukan perusahaan demi kemaslahatan masyarakat, sehingga kepercayaan dari masyarakat terhadap perusahaan akan terbentuk semakin kuat. Dampaknya, loyalitas akan meningkat. Para konsumen yang dimiliki oleh perusahaan akan menjadi konsumen yang setia dan loyal, serta terus menggunakan produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan sustainable development yang dilakukan oleh perusahaan secara baik dengan memperhatikan segala aspek seperti aspek ekonomi, lingkungan, dan juga sosial, akan memberikan value bagi perusahaan, tidak hanya sebatas pembangunan keberlanjutan, sehingga profitabilitas yang diinginkan perusahaan dapat tercapai dan perusahaan mendapatkan keunggulan di antara para kompetitornya.